Take my mind to another place. Feel your thumb now, feel your red on my skin. When the sun now show me red. Ways to follow intention, ways to unknown dimensions. Take my mind to another place. Feel your thumb now, feel your red. Halo, saya dari kelompok 2 untuk materi 5. Saya ingin melakukan perkenalan. Nama saya Novel Damananda, NPM 251036 selaku ketua kelompok dari kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Diadika Sumberimo dengan NPM 2451123. Perkenalkan, nama saya Sumberimo dengan NPM 2451106. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Nur Aprilia Putri, NPM 2451044. Saya Amanda Setia dengan NPM 2451006. Saya Samsul Rizky dengan NPM 2451134. Perkenalkan, saya Martin Nixon dengan NPM 2451048. Perkenalkan, Natus Amalia dengan NPM 2451162. Kamu kok bawa sampah sembarangan? Kamu nggak tahu bahwa di Indonesia memiliki hukum mengenai sampah. Nah, makanya ini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum lingkungan pesisir di Batam. Karena kamu telah bawa sampah tadi, walaupun nggak di pesisir sebenarnya juga salah sebenarnya karena kita hidup berdasarkan lingkungan. Nah, dari saya akan membahas mengenai sanksi administratif hingga gugatan warga atas pencemaran laut serta perlindungan hak masyarakat pesisir di nelayan Kota Batam. Perkenalkan, nama saya Novel Damananda sebagai selaku ketua kelompok dan beberapa rekan saya Adina Putri, Diandika, Amanda Nur Aprilia Putri, Selvi Rizky, Amanda Setia, Martin Nixon, dan Ita Amalia. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya dan saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Mengapa kami mengambil kasus ini sebagai preferensi kami ya? Jadi kami menganggap bahwa pesisir laut di Batam itu sangat penting ya untuk ekonomi dan siklus keberlanjutan hidup. Kita ambil contoh saja di Batam sini lumayan banyak bisnis-bisnis berbentuk shipyard, oil rigs, dan resort. Nah, tetapi pantai ini juga berfungsi sebagai untuk keberlanjutan hidup para warga. Para warga memakai laut ini sebagai penangkapan ikan, ada yang berjualan ikan, dan transportasi laut pada umum seperti kapal-kapal kecil. Baik, lanjut. Nah, kami menganggap bahwa warga ini posisinya lebih lemah daripada pengusaha tersebut. Jadi, kami mengambil masalah ini untuk melindungi para warga tersebut supaya warga tersebut bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Nah, makanya permasalahan dari pencemaran laut di Batam ini kami menganggap bahwa karena perkembangan industri pelabuhan dan aktivitas ekonomi di Batam bakal muncul berbagai permasalahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama di wilayah laut. Dari limbah dan sampah yang dibawa ke laut. Limbah-limbah seperti kita tahu itu berbentuk oli, minyak yang bisa membunuh ekosistem laut. Jadi kami mengharapkan dengan presentasi ini bisa membantu warga untuk melindungi dirinya dan melindungi pesisir laut yang mereka punya. Lanjut. Dampak pencemaran laut terhadap masyarakat pesisir seperti yang kita tahu, dampaknya ini lumayan banyak ya, karena bisa membunuh ekosistem laut seperti oil yang tertuang di laut, bisa membunuh ikan. Nah, ikan ini kan berfungsi sebagai makanan. Dan nggak cuma makanan, tapi dipakai untuk berjualan. Ada yang berjualan ikan untuk keberlangsungan hidup. Maka dari itu, jika kita tidak melindungi hak mereka, maka ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat akan terganggu fungsinya. Sedemikian rupa. Lanjut. Sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Kita tahu sanksi adalah sebuah hukuman, tapi berbeda dengan sanksi administratif. Sanksi administratif ini apa sih? Nah, jadi sanksi administratif adalah salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan yang merupakan tindakan yang diberikan pemerintah kepada pihak atau perusahaan yang melanggar aturan lingkungan tanpa melalui proses pidana terlebih dahulu.
Seperti yang kita tahu, sanksi ini kan bisa berupa sanksi pidana ya. Nah, jadi pemerintah warga bisa memberikan sanksi duluan sebelum sanksi pidana yang diberikan oleh pemerintah untuk menghukum para pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan. Nah, sanksi administratif antara lain adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin usaha. Tujuan dari sanksi ini adalah menghentikan pelanggaran serta mencegah kerusakan lingkungan yang menjadi semakin parah. Baik, sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Lalu saya akan melanjutkan yaitu gugatan warga terhadap pencemaran laut. Selain melalui sanksi dan administrasi dari pemerintah, penegakan hukum lingkungan juga dapat dilakukan melalui gugatan warga. Nah, lalu bagaimana jika masyarakat merasa dirugikan akibat pencemaran laut yang terus terjadi? Di sini masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan. Gugatan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir, nelayan, maupun organisasi lingkungan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Bentuk gugatan warga dapat berupa class action atau gugatan kelompok. Bisa juga citizen lawsuit serta gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu dasar hukum penegakan hukum lingkungan. Nah, dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, tentu terdapat aturan hukum yang menjadi dasar dalam pemberian sanksi maupun gugatan terhadap pencemaran lingkungan. Nah, lalu aturan apa saja nih yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan penegakan hukum lingkungan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan lingkungan, sanksi administratif, serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, selain itu terdapat juga aturan lain yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan laut seperti Undang-Undang dan Kelautan dan Undang-Undang Perikanan yang mendukung perlindungan lingkungan pesisir di Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik semuanya, di sini kita akan melanjutkan materi dari upaya penanganan dan harapan bersama. Di sini permasalahan pencemaran laut tentu tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi kita juga perlu membutuhkan kerjasama dari berbagai masyarakat pelaku usaha di wilayah pesisir. Di sini, bagaimana cara menjaga lingkungan pesisir agar tetap bersih dan sehat? Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan limbah, menjaga kebersihan lingkungan pesisir, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga laut dari pencemaran. Melalui penegakan hukum lingkungan dan kerjasama semua pihak, diharapkan kondisi wilayah pesisir di Batam dapat terjaga demi kelangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir di masa yang akan mendatang. Baik, presentasi dari kami, sekian dari kami, terima kasih. Lanjut, saya akan menjelaskan kesimpulan. Nah, namun menjaga pesisir lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, tapi tanggung jawab bagi kita maupun kamu dan juga semua masyarakat. Nah, dan seluruh pihak juga memiliki peran dalam menjaga persediaan kelestarian laut agar tetap bersih, sehat, dan nyaman dilihat oleh para turis jika berdatangan. Nah, diharapkan wilayah pesisir di Batam dapat tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan saya Arnita Putri dengan MPM 2451065. Dan aku Intan Amalia Wayantias dengan MPM 2451162. Jadi di video kali ini kami sedang melakukan wawancara bersama ibu-ibu yang tinggal di daerah pesisir. Nah, wawancara ini kami lakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terkait lingkungan dan kebersihan di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi, tadi kami sempat bertanya ke salah satu ibu di sana tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah. Dan ibu tersebut menjawab kalau memang masih ada masyarakat yang buang sampah sembarangan, bahkan ada juga yang kadang buang ke laut. Tapi beliau tuh juga bilang kalau masyarakat di sana tuh kadang-kadang tetap melakukan gotong royong dan bersih-bersih lingkungan bersama. Selain itu, kami juga sempat bertanya tentang kondisi lingkungan di sana karena rumahnya dekat dengan air. Jadi kalau hujan atau air pasang biasanya air naik dan banyak nyamuk.
Lalu kami juga bertanya tentang sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Menurut ibu tersebut, masyarakat itu harus saling mengingatkan dan sama-sama menjaga kebersihan lingkungan supaya tetap bersih dan nyaman. Jadi dari wawancara ini kami tuh jadi tahu kalau sebenarnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan itu sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Karena lingkungan yang bersih juga berdampak dengan kenyamanan masyarakat sekitar. Mungkin segitu aja video wawancara dari kami. Terima kasih. Hai guys, kami dari kelompok 2. Hari ini, malam ini kami akan podcast di mobil, bincang-bincang bareng kami berlima. Di sini ada siapa aja? Yang pertama ada, kenalan dulu, kenalan. Nama. Halo, perkenalkan saya Martin Nixon dengan NPM 2451048. Silakan selanjutnya. Nama saya Noval Damananda, NPM 2451036. Nama saya Manda Nur Aprilia Putri, NPM 2451084. Nama saya Selvi Listiarini dengan nomor NPM 2451134. Nama saya Amanda Septia dengan NPM 2451006. Oke, kita mulai. Nah, di sini aku bakalan tanya-tanya nih ke kalian berdua dulu karena kan kalian yang pembawa acara Di sana. untuk membahas materi kita pada saat PKM tadi. Nah, gimana sih guys perasaan kalian setelah kalian mengasih wawasan lah ya untuk pembahasan kita kepada masyarakat setempat. Kau mau jawab dulu atau aku dulu, Tin? Jujur sih awal agak deg-degan ya, karena kan itu perlu mental sama persiapan yang kuat. Nah, apalagi kan kita dengan masyarakat yang boleh saya nilai cukup bagus. Nah, karena mereka masih menjaga lingkungan mereka. Nah, jadi ya oke lah. Ya mungkin dari Noval tambahin. Kalau menurut saya warga-warga di sana, Pak RT-nya cukup kooperatif dalam membantu kami ya, menyusun tenda, menyiapkan kursi. Menurut kami itu effortnya lumayan luar biasa lah menurut saya. Walaupun kami harus kena musibah sedikit ya, kena hujan ya, jadi walaupun kena gitu untungnya ada persiapan lagi lebih kedua lah, chance kedua kami presentasi di musola ya. Betul. Ya di musolanya kami presentasi di sana, mungkin nggak sebagus punya kelompok-kelompok lain, cuman oke lah, yang penting ada tempat untuk presentasi. Dan warga-warga di sana pun mungkin agak kurang paham ya mengenai pembahasan undang-undang, jadi kebanyakan kita lebih memberikan contoh kasus. Mungkin mereka kurang pahamnya ini karena untuk warga-warga di sana, mohon maaf, udah berumur semua. Iya. Dan untuk yang usia produktif itu sangat-sangat sedikit, Miss. Jadi kita tuh mungkin masih agak susah untuk berkomunikasi karena udah gimana ya pembahasannya mungkin harus susah lebih mengerti. lebih gimana umum lah, menggunakan bahasa umum lah dibanding Betul. bahasa yang hukum banget gitu. Iya, benar. Nah, terus saya ada keliling-keliling nih sebelumnya kan, saya sama Martin keliling-keliling nih, nengok, ternyata lautnya nggak sekotor gitu yang kayak ya. Tuh. Kayak kalau kita ke tempat pelosok-pelosok lain kita nengok lautnya pasti sampah gitu, jadi tempat sampah segala macam. Ternyata Tapi nggak uniknya mereka masih mempercayai, wah hati-hati ada buaya, jangan terlalu dalam. ya wajar lah namanya. Tapi anak-anak sih menjaga yang untuk kesal. menjaga saling menjaga lingkungan, Iya. ya saling menjaga masyarakat aja kayaknya ya. Dan menurut saya dibandingkan pantai lain lah ya, ini lebih terawat mungkin karena pantai tersebut dijaga masing-masing ya, dijaga sama warga-warga setempat ya, berbeda sama pantai-pantai lain yang memang udah di publik umum. Kayak contohnya kemarin kayak kita ke restoran apa kemarin ya, Seafood deh. Iya, kita sempat makan sama Nah, anak-anak kelas. terus kita perbandingan laut, kalian lihat gak sih perbandingan lautnya sama perbandingan laut yang kita datangi Wah sebelumnya? jauh. Itu masih jauh. Kalau misalnya Iya. yang kita datangi di tempat PKM ini benar-benar lautnya itu masih Menjaga. tidak terkontaminasi karena mungkin daerahnya juga agak pelosok ke dalam dan masyarakatnya itu sangat-sangat paling menjaga lingkungan banget. Dan mereka pun Iya. kompak satu sama lain gitu loh. Nah, menjaga. pas saya kemarin makan, karyawannya pas di tempat seafood itu, karyawannya sendiri buang sampah ke laut. Nah, makanya saya mikir kok Waduh. perbandingannya jauh banget nih. Jadi
mungkin ada untungnya saya Jadi, pergi ke sana membahas gitu. Ada kamu tegur gak itu? Enggak lah, ngapain, kan itu sifat mereka. Ya betul sih. kecuali itu adalah tempat saya gitu. Tapi kan itu tempat orang, nggak mungkin kita komen tempat orang kan, Tin. Jangan cari masalah lah di situ. Nah terus ya tapi anak-anak di sana pun tempat kita presentasi kemarin itu tempat anak-anaknya tuh banyak berenang kok waktu itu sebelum hujannya. Mereka berenang dulu, makanya pas dia datang ke masjid udah basah-basah, basah koyok bang gitu. Mereka bilang habis berenang tadi katanya. Oh berenang, rame-rame mereka berenang kan. Artinya kalau mereka mempercayai lautnya bersih, mereka berani berenang ke sana, artinya lautnya bersih. Beda sama laut-laut yang kotor kan, orang tua mana mau percaya anaknya berenang di sana kan. Apalagi kulit anak itu sensitif ya, kalau bisa kotor pasti alergi itu. Terus pas saya presentasi ternyata cukup banyak yang penasaran gitu setelah saya selesai presentasi ya, kayak oh bisa ya, beneran bisa ya. Terus nanti lapornya kemana gitu. Oh saya bilang lapornya ke sini Pak. Ternyata mereka penasaran juga karena mungkin resah kali ya, karena mungkin ada yang ganggu. Apalagi kan mereka kita kan FTZ ya, banyak kapal-kapal lewat laut-laut ya, kiri kanan, kapal tongkang, kapal minyak, itu bikin ikan mati kan. Mungkin mereka tanya-tanya sekali buat jaga-jaga lah ya. Karena mereka ngejaga lautnya itu untuk mata pencarian mereka, guys. Iya, untuk mereka makan dari situ juga mencari betul. ikan. Nah kemarin saya ada tanya juga ke mereka, kayak pas mungkin nggak masuk video kali ya, Pak makan apa biasa di sini? Oh kami mancing biasa. Wah, fresh banget berarti ya. Fresh langsung dari mancing. lautnya. Kadang kami mancing, kadang ke pasar, tergantung. Makanya di sana Suruhnya pun saya sampai lupa pakai safety belt ini. Bahaya banget ini. nah cukup fun lah di sana, cukup fun. Apalagi teman-teman kita kompak semua ya, gak ada gak ada kita presentasi itu. mungkin kalau kendala paling di transportasi kali ya, gara-gara mungkin karena cuaca nggak terlalu mendukung kali. betul. Jadi agak sedikit lambat kami bawa ke sana, sehingga ya delay sedikit lah waktu perjalanan. Ya, sepatu saya putih jadi kuning. Pas perjalanan pulang juga hujan lebat banget, jadi ada kendala mungkin kendalanya di salah satu di sana doang. Cuma untuk overall oke lah. Mungkin ada yang mau tambahkan? Mungkin ya kalau dari aku sendiri pribadi, kalau mungkin tambahannya mungkin lebih kayak kan mereka nih udah kampung, dan kampungnya itu kan mereka seringnya didatangin anak-anak PKM, mungkin ada turis-turis yang kepo dengan kayak gimana sih kampung pesisir Batam, mau lihat secara langsung. Mungkin boleh kali ya aku kasih masukan untuk warga-warga di sana tuh bisa kayak ngejual untuk mereka menambah menambah pemasukan, kayak ngejual kayak buah tangan dari hasil mereka buat sendiri gitu. Itu mungkin lebih bagus ya, itu kan untuk nambah pemasukan mereka. Apalagi mungkin buat tangan bisa kayak mereka buat oleh-oleh, kayak ngejual hasil laut mereka ke kita, kayak kita beli. Itu mungkin boleh kali kan. Di sana fokusnya lebih ke ikan kali ya, ke jual penilaian. Ikan asin kan, buat ikan asin. Iya, mungkin fokusnya ke sana kali ya. Atau garam laut. Nah, itu mungkin boleh sih dicoba, karena kan nggak dari satu mata pencarian aja kan, bisa Mungkin baru kepikiran ya ide sekarang. Harusnya kemarin kita ke sana ngomong gitu ke mereka ya. Juga sih. Karena cuaca juga nggak mendukung sih. Jadi kami jadi kocar kacir pas hujannya lebat banget. Jadi kita Tapi ngomong overall semua pada saat acara itu semuanya oke. mereka sangat antusias. Ya, apalagi terutama panitia acara dan member-member panitia ya, Wilson, Barian, itu bagus banget sih koordinasinya, safety-nya gimana. Pas perjalanan pun safety-nya ketat banget loh, Barian di depan, Wilson belakang. Iya betul. Jadi gak ada gak ada yang ketinggalan. Berpisah pokoknya Ya, kita deret semua. kalau misalkan ada mobil tiba-tiba melambat mendadak, kayak kemarin ada mendadak kan, ditanyain Ya, kenapa itu gitu, harus nice. ditanyain kenapa gitu. Oh ternyata ada barang ketinggalan. Ya kurang lebih safety-nya oke lah menurut saya. Kalau dari panitia bagus-bagus semua kok. Dari tim acara sendiri juga pembagian sembako juga teratur, pada ngantri, nggak berkocar kacir lah. Ada yang bagian keamanan, bantu-bantu sini ya Pak, situ ya Pak. Itu menurut saya respect lah, karena dulu saya ada buat acara sekolah juga kan, nggak sebagus gitu, agak kocar kacir sedikit, malah pas balik-balik malah berantem. Nah di sana ternyata seru, fun, malah ngajak lagi makan, ayo makan, ayo. Ya, jadi kayak menyatukan kita lagi. Iya, menyatukan kelas. Wakil kelas. Bagus lah ide-ide mereka lah ya, menurut saya lah. Kalau menurut saya gimana? Pak Mas Sofi? Menurut Manda? Jadi menurutku kayak gimana sih pendapatmu nih tentang PKM kita? Kalau
Kalau menurut Manda sih mungkin kayaknya kita bisa ini ya kayak membangun sesuatu gitu di sana gitu, kayak misalkan seperti toilet umum kali ya. Gitu. Karena kan situ kayak bisa dijadiin pantai sih sebenarnya di situ ya kan. Inspirasi untuk Iya, inspirasi lah. Inspirasi untuk gitu. orang kedepannya ya. Orang kedepannya gitu. Jadi kayak itu tuh Manda nengok kayaknya emang banyak sih mahasiswa dari universitas lain mungkin banyak yang buat proyek di situ, Kegiatan, gitu, kegiatan gitu. Emang buat apa mereka? Buat apa masjid? Iya, buat musola mereka. Buat musola. Kayak Wih, bagus ya. buat musola gitu. Tapi mereka tuh mungkin ya topak-topak mungkin sama satu kampusnya kali ya membangun itu. Mungkin proyek kali lah. Iya, proyek lah. Jadi mungkin kita bisa membuat proyek sesuatu gitu, misalkan kayak toilet umum. Tapi dana, kalau kita bicara dana kan kita nggak, keterbatasannya nggak. Iya, karena ini kan kita last minute. Mungkin kedepannya kalau misalnya ada PKM kali ya. PKM kedepannya mungkin UIB mau membantu kali ya. Mungkin teman-teman seangkatan kali ya, teman-teman seangkatan bisa membantu kita untuk kayak membangun proyek di situ. Soalnya misalkan. aku baru tahu ternyata musolanya itu dibuat sama mahasiswa gitu. Iya, betul banget. Karena ternyata bukan UIB aja yang pernah ke Pernah ke situ. Jadi kayak Universitas mahasiswa lain pun udah pernah. Soalnya kemarin dengarnya ada pemerintahan datang doang ya bagi-bagiin barang. Saya dengarnya dari bapak-bapak di sana sih gitu ya. Jadi kayak mereka datang. Mungkin lain kali Miss juga harus ikut sih sama kita. Iya, Next PKM betul. mungkin kayak Miss jadi bisa ngeliat langsung kayak gimana kami di sana, warga-warganya sangat terbuka Betul. untuk kami, sangat prepare lah untuk kedatangan kami. Nah, Kami iya. disediakan tenda, tempat duduk, kami ditunggu walaupun kami kayak agak ngaret ya sekitar 20 menit karena hujan deras. Mungkin kalau Mas kemarin ikut mungkin Miss bilang seru banget sih Pasti menurut seru saya. banget. Iya. Jadi bukan hanya kita aja yang lihat, jadi Anak-anaknya pun semua seru orang ya. lihat. Iya. Jadi bisa ngerasain juga PKM di angkatan 2024 ini. Tapi sayang banget sih, Miss kemarin kan sibuk katanya. Ya, namanya urusan mendadak lah. Udah mungkin ditutup ya kita punya. Karena sebenarnya kelompok kami juga ada nge-review di mobil satu lagi. Jadi kita nih dibagi nih antara dua mobil karena kan kita nggak muat untuk nge-review sama-sama nih di dalam satu mobil. Jadi nanti kami juga akan masukin video dari teman-teman kelompok kami di mobil satu Betul. lagi. Yeay. Mungkin ini sekian aja ya guys ya dari kita berlima untuk mewakili kelompok kami. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ngomong ataupun ada bercandanya terlalu gimana, kami mohon maaf. Tapi terima kasih banyak untuk yang udah menonton, apalagi terutama Miss udah menonton video kami sampai habis. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di tahun ajaran selanjutnya Miss. Bye bye. Better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. We can do this together. Halo guys, jadi kami baru selesai siap-siap dan kami akan berangkat ke kampus berjumpa dengan teman-teman yang lain. Dan di sini kami akan berangkat bersama-sama untuk ketujuan ke pesisir Kampung Baru, Kelurahan Galang Baru. Jadi di sana kami akan melakukan observasi dan wawancara terkait mata kuliah hukum lingkungan ini. Oke, setelah berhari-hari kita nyiapin pertanyaan, akhirnya nih kita turun juga ke lapangan yang biasanya kita hanya di dalam kampus saja ya teman-teman. Nah, kami di sini juga penasaran nih gimana masyarakat di sana menjaga lingkungan, atau mungkin juga kami melihat secara langsung lingkungan di sana itu bagaimana. Dan di sana juga kami bisa bertanya-tanya langsung kepada warga-warga masyarakat di sana, bagaimana sih kalau misalnya mereka itu menanggapi seperti untuk sanksi administratifnya atau kayak teguran atau bagaimana, karena kan kita kan nggak tahu nih apakah di sana tuh mereka benar-benar menerapkan yang benar-benar yang sudah tertera di undang-undang atau hanya sebatas di kertas doang. Ya, benar itu. Dan selain itu kan juga pastinya kalau masyarakat pesisir pantai itu bisa sering berinteraksi kan dengan laut, dan juga bagaimana mereka menjaga lingkungannya. Terus gimana caranya mereka tahu nih kalau air pantai naik itu pasti banyak nyamuknya nanti kan di sana. Nah, itu yang kita bakalan tanyain. Tapi kira-kira bukan banyak nyamuk aja nggak sih? Kira-kira ada apa aja Banyak selain dari sampah itu? juga. Kalau misalnya masyarakatnya nakal ya teman-teman, dia membuang sampahnya itu sembarangan.
Nah, jadi di situ nanti tugas kita juga untuk mengingatkan kalau misalnya laut itu milik kita bersama, jadi kita harus menjaganya bersama-sama. Untuk persiapan kita semuanya sudah aman kan? Sejauh ini sih sudah aman ya semua persiapannya. Kalau teman-teman kita yang lain gimana? Halo guys, jadi kami sudah selesai melakukan wawancara yang dimana berlokasi di pesisir Kampung Baru, Kelurahan Galang Baru. Nah, setelah kami di sana dari pagi hingga sekarang baru pulang, kira-kira gimana menurut kalian suasana di sana gimana? Kayak kesan dan kesannya gitu ya. Senang. Nah, Ternyata lingkungannya nggak terlalu kotor dan untuk lautnya ternyata bersih. Masih ada banyak anak-anak yang berenang juga di sana. kalau buat aku sendiri sih ya, yang paling berkesan itu yang kayak kita tuh jadi tahu nih mereka ternyata menjaga banget dalam lingkungan pesisir pantainya. Nah, dalam hal ini tuh kayak mereka juga masih mengingat apa yang dikatakan oleh pemerintah tentang untuk kayak menjaga laut, terus jangan membuang sampah. Nah, karena itu kami observasi lanjutan untuk infokan ke mereka ataupun masyarakat di sana tuh gimana menjaga agar lebih untuk pembersihan lingkungannya. Untuk menurut kamu gimana? Aku juga setuju sih dengan apa yang dia bilang tadi, oleh yang teman saya sampaikan tadi, kalau misalnya kesadaran masyarakat itu dan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan lingkungan itu tuh harus berjalan bersama supaya lingkungan kita itu tetap terjaga ya teman-teman. Karena kalau misalnya lingkungan kita itu nggak terjaga, bisa aja tuh masyarakat itu buang sampah seenaknya, karena kan nggak semua orang kan yang memiliki kesadaran seperti itu. Di wawancara juga tadi ada beberapa ibu-ibu yang bilang kalau misalnya emang ada masyarakat nakal yang masih membuang sampah ke sungai, ke laut gitu. Nah, jadi karena mereka membuang sampah itu mungkin bisa mengakibatkan banyaknya nyamuk atau kuman-kuman yang lain. Nah, benar sih, kan sebelum kita datang ke tempat observasinya itu mungkin kita tuh hanya memahami sanksi administrasi ya guys ya. Tapi setelah kita turun ke lapangan, kita itu mendengar itu ternyata seperti ini. Jadi kita memahami dan kasih observasi lebih lanjut kepada masyarakat di sana tentang fungsinya yang seperti teman saya katakan tadi, untuk kita tahu nih kayak banyak atau tidaknya nyamuk di sana. Benar, kalau misalnya jadi kita tuh jadi paham gitu loh teman-teman, gunanya aturan itu tuh dibuat tuh untuk kita patuhi bersama-sama, bukan hanya sekedar yang tertera di undang-undang saja. Jadi tuh emang berguna, sangat berdampak ya kalau misalnya kita menerapkan apa yang ada di undang-undang atau bagaimana sanksi-sanksi administratif itu sangat berguna bagi kita gitu. Nah, jadi kami melakukan observasi di sana itu bukan cuman untuk tugas kuliah saja, namun itu jadi pembelajaran juga buat kami bagaimana keadaan di sana. Nah, kekurangannya itu, yang nggak enaknya itu kami waktu bagian kami presentasi malah hujan tuh. Jadi kami sedikit mendapatkan wawancara dari masyarakat di sana tuh. Terus apa lagi guys? Ya benar, karena yang seharusnya karena waktu kayak wawancara di sana itu kan hujan ya teman-teman. Jadi yang karena seharusnya itu kita tuh gotong royong bersama masyarakat di sana, tapi karena hujan jadi kami tuh tidak sempat untuk melakukan gotong royong. Dan juga tujuan kami nih observasi di sini tuh kami ingin mendorong masyarakat lebih patuh pada aturan lingkungan dan kayak belajar nih tentang penegakan hukum yang terus berjalan semaksimal mungkin yang sudah diobservasi mungkin oleh pemerintah, dan kami dari pihak kampus juga mengobservasikan agar lebih lanjut dan mereka juga bakalan ingat reminder terus menerus gitu. Ya menurut saya pribadi juga, kalau misalnya kegiatan ini tuh membuka pandangan kita semua ya, bahwa masalah lingkungan itu tuh bukan suatu masalah yang jauh dari kita, melainkan itu tuh adalah masalah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tuh tanpa sadar telah melanggar suatu
melanggar Sanksi suatu sanksi administratif kayak gitu. Kayak misalnya kita dengan cara kita membuang sampah sembarangan aja, itu tuh udah sangat berdampak buat alam kita, lingkungan kita begitu. Padahal cuma satu orang nih yang buang, tapi semuanya terkena gitu ya. Terdampak, ya benar. Karena laut itu kan harus kita jaga bersama-sama ya, bukan hanya menjaga satu orang, tapi bersama-sama. Jadi harapan besarnya kedatangannya kami mahasiswa ini yang sudah menyampaikan materi masing-masing atau gimana pun itu, semoga semoga masyarakat di sana mendapatkan pemahaman baru atau hal-hal baru juga yang mereka nggak tahu, yang harusnya tadi begini jadinya begitu gitu. Dan kami pun satu kelompok mungkin dapat pengalaman yang baru ya kan ya, dalam hal untuk observasi di masyarakat. Nah, kalau disimpulkan dari hasil wawancara kita secara langsung di sana, kira-kira apa? Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya hukum lingkungan itu bukan hanya tentang kebersihan, tetapi itu juga tentang kepatuhan terhadap aturan yang ada gitu. Nah, penegakan hukum lingkungan tuh akan efektif kalau misalkan didukung oleh kesadaran masyarakat juga nih. Nah, kalau aku jadi bahwa sanksi administrasi bukan sekadar hukuman, tetapi merupakan upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan di sana. Jadi demikian kegiatan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di pesisir Kampung Baru, Kelurahan Galang Baru. Semoga penelitian itu dapat menambah pemahaman kita tuh mengenai pentingnya sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Terima kasih kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada masyarakat dan semua pihak yang telah membantu memberikan informasi selama penelitian kami itu berlangsung. Semoga lingkungannya bersih, lestari, dan dapat membantu memberikan informasi serta penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, jadi Martin, kamu sudah paham? Nah, jadi buang sampah kamu sendiri, Martin ya. Baik. Ya, sekian dari institusi kelompok kami. I said you're enough. Just shut up and dance with me. This woman is my destiny.